Unit terkecil dari penyusun makhluk hidup itu adalah sel. Kali ini kita akan membahas dari segi struktur sel itu sendiri. Sel dari segi struktur terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang pertama itu adalah membran sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel-organel penyusun sel. Membran sel ini juga sering disebut dengan membran plasma. Di karakteristik membran sel atau membran plasma ini tersusun atas 2 lapisan. Karena lapisannya terdiri atas 2 lapisan, oleh sebab itu membran plasma atau membran sel ini disebut dengan membran bilayer. Susunan dari 2 lapis ini adalah lapisan protein dan lapisan lipid. Jadi lapisan bilayer ini tersusun atas lapisan protein dan lapisan lipid. Kemudian karakteristik yang kedua dari membran plasma atau membran sel ini adalah dia fungsinya itu mengatur dan mengontrol apa yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Jadi dia mengontrol dan juga mengatur lalu lintas di dalam sel. Karena dia bisa memilih-milih mana yang boleh masuk dan mana yang tidak boleh masuk. Oleh sebab itu, karakteristik yang kedua dari membran sel atau membran plasma ini adalah bersifat selektif. Karena dia bisa mengatur lalu lintasnya, itu disebut dengan semi-permeable, sehingga kalau dibuat lengkapnya, maka karakteristik yang kedua adalah selective permeable atau selective semi-permeable. Jika dilihat dari strukturnya, maka membran sel yang bilayer selective semi-permeable ini bisa dibuat skemanya kira-kira seperti ini. Dia susunannya itu ada protein dan lipid, jadi dia kayak ada bentuk bulatnya, lalu ada panjang-panjang begini, dan itu banyak sekali. Nah, supaya mempermudah, saya pakai warna yang lain. Lalu di bagian tengah itu ada struktur yang cukup besar, yang berbeda dari ukuran yang bulat dan lurus tadi. Kemudian juga di bagian bawah sini ada struktur yang berbeda. Saya beri warna supaya bisa menunjukkan ini struktur yang berbeda. Kemudian di bagian dalam juga muncul ada struktur yang bergandengan. Kemudian di bagian dalam itu terdapat susunan yang bentuknya seperti susunan segi 6, dan dia berada di bagian tengah sini, sehingga dia bisa mengganti bagian yang lurus-lurus. Bentuknya segi 6. Kemudian di bagian luarnya itu juga ada susunan yang seperti segi 6 juga, namun dia mulai mengganti bagian bulat-bulat yang warna merah dan menonjolnya ke atas, tidak di bagian dalam. Bahkan ini ada yang cabangnya, ada yang lurus saja atau ada yang bercabang gitu. Lalu di bagian lain lagi, ketika ada tonjolan besarnya di sini, itu ada bagian juga yang susunannya berbentuk segi 6 juga, namun dia tidak melekat pada bagian bulat, namun melekatnya pada bagian yang ukurannya besar. Ini juga ada yang bercabang. Kira-kira beginilah struktur dari membran bilayer pada membran plasma atau membran sel. Kita beri keterangannya. Jadi yang bagian bulat dan panjang ini susunannya terdiri atas fosfolipid. Komponennya merupakan fosfolipid. Dia disebut fosfolipid karena komposisinya adalah
merupakan lipid yang mengandung fosfat. Jadi susunan bulat dan lurus-lurus yang di tengah ini itu komponennya banyak dan jumlahnya ini kan 2 lapis. Ini kan, ini satu lapisan, ini lapis yang lain, sehingga lapisannya 2, maka disebut bilayer. Jika dicermati komposisinya itu ada bulat dan ada lurusnya, ya kan? Jika dicermati, maka komposisinya kan gini, bulat, kemudian ada lurusnya gini. Nah, ini membayangkan seperti ada bagian yang disebut dengan kepala, ini kepala, dan ini adalah ekornya. Di mana bagian kepala ini disebut dengan polar head. Sedangkan yang bagian ekor itu disebut dengan non-polar tail. Komposisinya sendiri di bagian kepala itu adalah susunannya merupakan susunan yang berupa suka dengan air. Jadi dia begitu menyukai air sehingga air mudah menembusnya. Jadi saya mengandaikan kalau suka itu feel ya, I feel you. Jadi dia suka sekali dengan air, sedangkan air bahasa latinnya adalah hidro, maka sebutan sifat dari kepala itu adalah sebutannya dia sangat suka air, atau nama lainnya adalah hidrofilik. Kebalikannya, di bagian non-polar tail atau di bagian ekor, ini komposisi utama berupa asam lemak. Lemak, minyak itu nggak akan pernah bisa suka dengan air, mesti akan terpisah. Jadi di bagian ekor ini, ya bagian yang tidak suka dengan air, bahkan cenderung takut atau nolak air. Jadi kalau orang yang ketakutan berlebihan namanya fobia, sehingga sebutannya adalah hidrofobik. Jadi bagian ekor disebut hidrofobik karena dia tidak suka dengan air. Sedangkan di bagian kepala disebut hidrofilik karena bagian ini sangat suka dengan air. Jika kita simpulkan bahwa di bagian fosfolipid ini, di bagian fosfolipid ini adalah lipid dan fosfat, di mana di bagian kepala itu terdapat polar head yang sifatnya suka air atau disebut dengan hidrofilik, sedangkan di komposisi dalamnya ini, yang bagian ini ini suka dengan lemak, jadi dia tidak suka dengan air sehingga sebutannya adalah hidrofobik. Maka fosfolipid itu ada yang hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofiliknya adalah kepala ini sedangkan hidrofobik ini bagian ekor, bagian tengahnya. Itu mengenai lapisan bilayernya. Kemudian bagian yang besar-besar ini adalah komposisi dari protein. Karena proteinnya berada di antara lapisan fosfolipid, maka ini disebut dengan protein antara atau protein sisipan. Nama lainnya adalah protein integral. Sedangkan ada bagian juga yang besar namun posisinya tidak di dalam, dia berada di pinggir. Ini namanya protein pinggir. Pinggir itu bahasa latinnya perifer, sehingga ini disebut dengan protein perifer. Sama ini juga protein perifer. Ini pun adalah protein integral. Lalu jika ada bagian yang bentuknya tidak bulat, namun seperti segi 6, maka jika dia berada di dalam, ini merupakan susunan dari kolesterol. Namun jika dia menonjol keluar, nih segi 6-nya, maka struktur ini adalah struktur dari turunan karbohidrat. Nah, karena dia menumpang pada bagian fosfolipid, maka ini sebutannya adalah glikolipid. Ini adalah glikolipid. Namun, jika dia berada di protein, nah ini kan nempelnya di protein nih. Ini adalah karbohidrat. Maka protein ini berubah nama, jadinya adalah glikoprotein. Glikoprotein itu lipid yang mengandung karbohidrat. Ini adalah karbohidrat. Sedangkan ini
ini adalah glikoprotein. Dan glikoprotein itu adalah lipid yang mengandung karbohidrat. Kita ulangi, membran sel atau membran plasma susunnya adalah bilayer, disebut dengan bilayer semi permeable atau bilayer selective permeable atau bilayer selective semi permeable. Strukturnya jika dilihat itu komposisinya adalah ada fosfolipid lapisannya, di mana fosfolipid ini ada bagian kepala dan ekor. Kemudian ada bagian yang besar itu pasti protein. Nih. Jika bagian besar proteinnya ada di antara fosfolipidnya, maka disebut dengan protein antara atau protein sisipan. Nama lainnya adalah protein integral. Jika yang bagian proteinnya ada di bagian pinggir atau tepi, namanya protein tepi atau protein perifer. Jika ada komposisi atau struktur yang tidak bulat, namun dia bentuknya segi 6 dan berada di dalam, itu adalah kolesterol. Sedangkan jika dia menonjol ke atas, itu adalah karbohidrat. Namun kalau dia menempel dan menggantikan posisi kepala, namanya adalah glikolipid. Jika dia menempel pada protein, nih ya, maka namanya berubah jadi glikoprotein nih yang proteinnya. Kenapa? Karena dia ada lipid yang mengandung karbohidratnya. Bentuknya seperti protein gede, namun ada segi 6-nya di atasnya. Ini bukan protein perifer, ini adalah glikoprotein. Bagian segi 6 yang ada di atas glikoprotein ini adalah susunan karbohidrat. Ini semua merupakan struktur dari membran plasma, dan membran plasma memiliki fungsi sebagai pengatur lalu lintas sel. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua adalah dia berfungsi melindungi supaya isi sel itu tetap ada di dalam sel, tidak keluar meninggalkan sel. Di fungsi yang kedua adalah melindungi sel agar isi sel tidak keluar meninggal. Dan fungsi yang ketiga, membran sel juga sebagai penerima rangsang dari luar, bisa juga sebagai konduktor. Ini mengenai membran plasma, struktur yang paling luar. Jika kita lihat gambarnya, itu gambarnya adalah sebagai berikut. Gambar ini adalah gambar sel hewan, dan membran sel atau membran plasma itu ini bagian yang paling luar. Saya mengibaratkan dia seperti mangkok pada mangkok cui mie ya, semangkok cui mie, maka mangkoknya yang melindungi supaya isi di dalam mangkok tetap utuh itu adalah membran sel atau membran plasma ini bagian terluarnya. Baik. Lalu di dalam mangkok cui mie itu, kalau ingin enak ada kuahnya, ya kan? Ada matriksnya, ada kuahnya. Nah, ada cairannya. Di dalam sel pun itu juga terdapat cairan sel yang disebut dengan sitoplasma. Jadi ini bagiannya adalah membran sel atau membran plasma. Maka di bagian dalamnya itu terdapat cairan sel yang disebut dengan sitoplasma. Struktur yang kedua yang akan kita bahas itu adalah sitoplasma atau cairan sel. Karakteristik dari sitoplasma itu komponennya seperti agar-agar ya maksudnya, dan agak kental. Jika dia seperti agar dan kental, maka sitoplasma ini sedang di dalam fase gel. Jika dia seperti encer, dia keadaannya encer dan mudah mengalir, maka sitoplasma ini sedang berada pada fase sol. Sehingga karakteristik dari sitoplasma, komponennya itu disebut dengan sitosol. Jadi kalau ada yang nyebut sitoplasma nama lainnya adalah sitosol, itu karena komponennya
bentuknya bersifat menjadi agak kental dan juga bisa dia mengalir tergantung nanti bagaimana kebutuhan yang diperlukan di dalam selnya. Itu karakter dari sitoplasma. Sedangkan fungsi dari sitoplasma ini ada beberapa fungsi, diantaranya adalah sitoplasma ini merupakan media perantara di dalam sel, sehingga fungsi yang pertama itu dia sebagai tempat lintasan metabolisme tertentu di dalam sel. Karena dia sebagai tempat lintasan metabolisme tertentu, maka tentu saja di dalam sitoplasma juga berlangsung metabolisme tadi. Jadi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme, misalnya glikolisis, kemudian sintesis protein, sintesis lemak, dan lain-lain. Itu contoh reaksi metabolismenya ya. Sitoplasma juga berperan sebagai sumber bahan kimia yang penting bagi sel, sumber bahan kimia yang penting bagi sel. Dan fungsi yang keempat, sitoplasma ini bisa terjadi gerakan rotasi dan sirkulasi di dalamnya. Terjadi gerak dari sitoplasmanya. Ada gerak rotasi dan gerak sirkulasi. Ya, ini cerita mengenai sitoplasma. Lalu setelah dari ada membran sel, kemudian di dalamnya ada sitoplasma, maka struktur yang membangun dari sel yang ketiga itu adalah organel sel, atau sebutannya adalah perkakas sel. Barang-barang alat-alat yang ada di dalam selnya. Jadi kalau lihat gambar ini, maka gambar yang menunjukkan macam-macam ini di bagian dalamnya ini adalah yang disebut dengan organel sel ya. Bagian-bagian ini nih. Nah, inilah organel selnya. Ya, kita akan bahas satu-satu organel apa saja yang terdapat di dalam sel. Jadi struktur yang ketiga itu adalah organel sel. Organel sel yang pertama kita bahas itu adalah nukleus, atau bahasa lainnya adalah inti sel. Ya, saya bahas yang pertama. Yang pertama adalah, saya pakai angka 1 lagi biar lebih mudah. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus biasa disebut dengan inti sel. Nah, nukleus ini sangat mudah menebak yang mana nukleusnya ya. Dia bulat strukturnya, kemudian dia juga punya membran yang melindungi di dalamnya. Namanya membran inti, atau biasa juga disebut dengan selaput inti. Jika dilihat, ini ada bolong-bolongnya, berlubang-lubang, namanya pori inti. Kalau saya bayangin pada cuimi tadi, maka ada baksonya gede di tengah kan. Nah, itu adalah inti dari sel. Jadi kalau bayangin cuimi Malang itu ada baksonya mesti ya. Adanya pori-pori di dalam inti sel itu tujuannya supaya nanti ada lalu lintas yang bisa melewatinya, ada substansi yang mampu melewati, keluar dan masuk. Selain ada pori-pori, di dalam inti sel itu terdapat nukleolus. Nukleolus ini berperan sintesis RNA. Jadi fungsinya dibutuhkan saat sintesis RNA. Sehingga banyak yang menyebut bahwa nukleolus ini bukan organel tetap. Jadi dia muncul kalau pas diperlukan aja. Ya, kalau kita lihat gambar dari nukleolus, saya tunjukkan. Nukleolus ini akan ada dan akan aktif jika dibutuhkan saja. Ini tadi pori-porinya, sedangkan ini membran inti yang melapisi. Tidak betul jika nukleolus itu adalah anak intinya. Tidak ada anak inti. Adanya adalah nukleolus, bukan anak inti. Kemudian karakteristik yang keempat dari inti sel
itu adalah dia punya cairan inti juga. Cairan inti ini disebut dengan nukleoplasma. Nama lainnya adalah nukleoplasma. Plasma yang ada di inti namanya nukleoplasma. Dan di dalam nukleoplasma ini kandungannya ada berbagai jenis enzim, juga ada kromosom di dalamnya. Ini mengandung berbagai jenis enzim dan kromosom. Kromosom ini akan dibahas pada materi pembelahan sel, tidak di materi ini. Nah, ini mengenai nukleus. Lalu apa sih fungsi dari nukleus? Nah, fungsinya itu seperti komputer yang dalamnya ada prosesor, maka nukleus inilah yang mengatur program-program yang kerja di dalam komputer. Begitu juga di dalam sebuah sel, maka nukleus inilah yang berfungsi dalam mengendalikan dan mengatur kerja dari sebuah sel, sehingga fungsi dari nukleus atau inti sel adalah pengendali dan pengatur kegiatan. Jika kita cermati di bagian nukleus atau inti sel, itu terdapat banyak lipatan-lipatan yang mengelilingi di sekelilingnya, ya, bagian ini yang warnanya biru nih kebetulan. Nah, bagian ini merupakan bagian yang disebut dengan retikulum endoplasma atau disingkat dengan istilah RE. Dia merupakan saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan diri dengan inti. Saya ulangi, jadi retikulum endoplasma ini adalah saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan diri dengan inti. Kata kunci yang pertama adalah RE, pasti dekat lokasinya dari inti. Nggak akan jauh-jauh, nggak akan ada di sini. Pasti mengelilingi inti. Nah, kalau dibayangin sama cuy mie, cuy mie Malang, mie-nya, cuy mie-nya itu adalah RE. Baksonya inti sel. Masa bakso sama mie-nya dijauh-jauhin beda mangkok? Kan tidak. Jadi kalau ada mie, kemudian di atasnya mesti ditaruh baksonya gitu. Jadi ini namanya adalah RE. Ya, kita bahas RE sekarang. Organel berikutnya setelah nukleus itu adalah retikulum endoplasma. Karakteristiknya seperti tadi saya bilang, bertindak sebagai saluran dalam sitoplasma yang menghubungkan diri dengan inti. Maka lokasinya tidak jauh-jauh dari inti. Kemudian karakteristiknya kedua, jenis dari RE ini itu ada dua. Ada yang disebut dengan RE dan ada yang disebut dengan RE halus. RE kasar secara karakteristik, kenapa disebut kasar? Karena dia ada tambahan organel lainnya di bagian permukaannya. Karakteristiknya, permukaannya diselubungi oleh ribosom. Namun, jika dia adalah RE halus, maka permukaannya tidak ada ribosomnya, tidak diselubungi oleh ribosom. Itu perbedaan karakter dari RE kasar dengan RE halus. Secara fungsi, RE kasar ini memiliki fungsi, dialah yang melakukan transport hasil sintesis yang terjadi pada ribosom menuju ke kompleks Golgi. Jadi ada dua organel yang akan kita bahas habis ini, ribosom, kompleks Golgi. Nah, yang membawa hasil sintesis ribosom menuju ke kompleks Golgi itu adalah RE kasar. Nah, apa sih yang dibawa? Sintesisnya berupa apa? Sintesisnya ini. Jadi, fungsi dari RE kasar adalah membawa transport hasil sintesis protein. Itu fungsi dari RE kasar. Sedangkan fungsi dari RE halus itu adalah dia sebagai tempat sintesis lemak dan steroid. Nah, sekarang kita lihat nih bedanya antara RE kasar dengan RE halus. Jika dilihat, ini ada bagian yang halus tanpa ada bintik-bintiknya. Nah, sedangkan bagian yang lain itu ada bintik-bintiknya. Bintik-bintik ini adalah ribosom.
dan dia melekat pada RE, sehingga RE tersebut jika melekat, jika ada ribosomnya, sebutannya jadi RE kasar. Kalau tidak, namanya RE halus. Kayak bayangin cui mie. Tuh cui mie-nya ada cacahan daging ayam, sama ada yang cui mie yang tanpa cacahan daging ayamnya. Nah, kalau ada butiran daging ayamnya itu adalah RE kasar. Kalau tanpa butiran daging ayamnya itu adalah RE halus. Supaya lebih paham lagi, next kita bahas ribosomnya nih. Nah, daging ayamnya tadi adalah ribosom. Ya, daging ayamnya adalah ribosomnya. Ribosom sendiri tersusun atas protein dan RNA, dan dia kecil, ukurannya sekitar 20 nanomikron, dan fungsinya ini sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Jadi ada banyak sekali ribosom yang terdapat di dalam sel. Kita lihat gambarnya dan kaitannya dengan retikulum endoplasma. Ini adalah gambar dari ribosom. Jika ribosomnya menempel pada retikulum endoplasma, maka sebutnya RE kasar. Jadi ribosom ini bisa berhubungan dengan retikulum endoplasma. Dan jangan lupa bahwa ribosom ini terdapat banyak sekali di dalam sel karena dia fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Dan kalau dilihat bahwa komposisi utama dari sel itu adalah protein. Organel berikutnya adalah kompleks Golgi, atau ada juga istilah badan Golgi. Badan Golgi atau kompleks Golgi ini strukturnya seperti jala, dan dia juga disebut-sebut sebagai organ sekretori karena dia nanti akan mensekresikan protein dari RE kasar, kemudian nanti dibawa keluar menuju sel dan diedarkan ke sel-sel yang lainnya, sehingga fungsinya disebut sebagai organel sekretori. Nah, proteinnya ini nanti digabung, direaksikan dengan glioksilat menjadi glikoprotein. Kita cermati gambar di bawah ini. Nah, ini adalah bagian dari kompleks Golgi. Jika kita lihat ya, nah ini adalah RE kasar, ini adalah RE halus. RE kasar dia akan mengirim protein hasil sintesisnya. Dia kan fungsinya sebagai transport tuh si RE kasarnya, transport hasil dari ribosom punya kerja. Terus dia akan diterima oleh bagian kompleks Golgi. Terus nanti di kompleks Golgi inilah protein ini akan disekresikan dalam bentuk lain. Nah, proteinnya dikeluarkan lewat membran sel. Protein ini dalam bentuk glikoprotein akan digunakan oleh sel-sel yang lainnya sehingga semua bisa bekerja jadinya. Nah, ketika kompleks Golgi menerima hasil dari sintesis protein dari RE, maka yang menerima bagiannya ini disebut dengan bagian cis. Dan bagian kompleks Golgi yang mengirim hasil sekresinya membawa keluar, melepaskannya, ini namanya kompleks trans. Jadi kompleks Golgi itu ada kompleks cis dan kompleks trans. Kompleks cis itu jika bagian dari kompleks Golgi menerima, jika bagian itu menerima dari retikulum endoplasma ini. Namun jika dia mulai melepaskan, ya, dia mulai melepaskan protein, jadi ini bagian yang melepaskan, yang terlepas, itu namanya trans. Sehingga kompleks Golgi punya bagian sisi yang cis, punya bagian sisi yang trans. Lalu di mana sih lokasinya kompleks Golgi kalau pada sel? Kalau berada di bagian sel, kompleks Golgi ini dibuatnya cuma satu. Kalau di aslinya dia ada banyak. Nah, ini posisinya mesti berdekatan dengan RE, mesti, karena dia ada kaitannya kerjanya. Ya, kalau saya bayangin ada mangkok, ada kuah, ada cui mie, ada bakso, ada cacahan daging ayam, satu lagi yang kurang apa? Pangsit gorengnya. Nah, pangsit gorengnya ini kan berlekuk-lekuk tuh pangsit gorengnya, ya kan? Nah, itu yang saya bayangkan seperti
kompleks Golgi atau badan Golgi ini. Dan fungsi selain dia sebagai organ sekresi, dia juga tempat sintesis polisakarida. Polisakarida itu kan tepung kan. Nah, kalau pangsit goreng kan komposisi utama adalah tepung dong. Jadi gampang kan ingatnya. Yang kedua, fungsinya itu adalah membentuk membran plasma. Adalah membentuk kantong sekresi. Dan fungsi yang keempat adalah dia nanti akan berfungsi dalam membentuk akrosom pada sperma. Itu mengenai badan Golgi, si pangsit goreng. Kemudian organel berikutnya yang akan kita bahas itu ada lisosom. Lisosom ini dari karakteristiknya dia bentuknya agak bulat dan ada membran tunggal yang membatasi lisosom ini. Kemudian di dalam lisosom terdapat enzim-enzim hidrolitik dan lisosom ini sebenarnya dibentuk oleh retikulum endoplasma atau juga bisa dibentuk oleh kompleks Golgi. Dan dari fungsi utama dari lisosom ini adalah sebagai organel yang melakukan pencernaan intrasel. Kita lihat gambarnya yang ada di dalam gambar keseluruhan sel, di manakah letak dari lisosom. Ini adalah lisosom, dan lisosom ini bukan cuma satu ya, ada banyak di dalam sel. Dan kalau kita lihat kayak bulat, namun dia tidak bulat halus, jadi ada cekungan-cekungan. Jadi bulatnya bukan bulat yang halus, jadi kayak bulan gitu, ada cekungan-cekungannya ya. Itu adalah lisosom, dan lisosom ini tidak ditemukan pada sel tumbuhan, namun ditemukan pada sel hewan saja. Lisosom ini. Kita lihat sekarang gambar lisosom jika diperbesar itu seperti apa. Ini gambar dari kompleks Golgi, dan ini adalah lisosom. Lisosom dihasilkan dari kompleks Golgi. Nah ini ya lisosomnya. Ini agak bulat, jadi nggak bulat utuh gitu. Ya, itu mengenai lisosom. Lanjut kita akan membahas mengenai organel berikutnya yang kita sebut dengan pabriknya energi atau the powerhouse of cell. Itu adalah mitokondria. The powerhouse of cell ini punya karakteristik dia berbentuk bulat atau batang. Dan mitokondria itu banyak ditemukan pada sel-sel yang memiliki aktivitas yang begitu tinggi, misalnya pada sel saraf dan juga sel otot. Jadi akan dapat ditemukan ratusan bahkan ribuan mitokondria di dalam sel tersebut. Dan fungsi dari mitokondria ini sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Saya kalau membayangkan mitokondria itu ingat dengan roti yang dikasih sosis, kemudian di atasnya dikasih mayonaise, ya kayak hotdog. Ya kayak gini bentuknya mitokondria kalau lagi diiris, kalau sedang diiris. Kalau nggak diiris, dia bentuknya bulat lonjong gini, tidak kelihatan mayonaise-nya. Tapi kalau diiris, maka akan nampak ada lekak-lekuknya. Mitokondria sendiri dia memiliki membran luar dan membran dalam. Jadi bagian yang ini adalah membran luarnya, kemudian bagian ini membran dalamnya. Membran dalamnya itu mengalami lekukan-lekukan. Tujuannya supaya setiap ada lekukan yang dimiliki oleh makhluk hidup, tujuannya adalah untuk memperluas permukaan. Kenapa kok diperluas permukaannya? Supaya tempat berlangsungnya respirasi sel juga jadi semakin banyak. Jadi kalau respirasi selnya semakin banyak, energinya juga dihasilkan semakin banyak. Lekukan-lekukan ini disebut dengan krista. Dan di dalam mitokondria terdapat cairan, terdapat matriks. Jadi ini kristanya terisi matriks ya. Saya bayangin seperti hotdog ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya pada sel, paling mudah ditebak kan yang mana mitokondrianya. Ya, ini mitokondria.
Ini mitokondria, ini juga mitokondria. Bahkan yang atas ini pun juga mitokondria. Kalau ini udah ada yang diiris. Ini diiris supaya kita bisa melihat bagian dalamnya. Sedangkan ini yang utuh, yang tidak diiris, dia yang nampak dari luar. Itu dari mitokondria. Jika dilihat dari struktur sel secara keseluruhan, kita lihat dari segi struktur mitokondria itu sendiri. Ini gambar yang menunjukkan bahwa bagaimana krista berlekuk-lekuk dan di dalamnya terdapat matriks. Ya, ini yang menunjukkan gambar dari sebuah mitokondria. Di dalam sel tidak hanya ada satu mitokondria, namun ada banyak mitokondria. Bahkan pada bagian sel yang aktivitasnya tinggi bisa ditemukan ratusan atau ribuan mitokondria. Itu mengenai the powerhouse of cell. Kita lanjutkan. Organel berikutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton memiliki karakteristik di mana jenisnya ini ada 3. Yang pertama itu namanya adalah mikrofilamen. Mikrofilamen ini bentuknya kayak tasbih yang berpilin. Tasbih kalau dipelintir, ya itu bentuknya kayak mikrofilamen ini. Dan dia merupakan rantai ganda protein. Rantai gandanya ini saling berpilin dan bertaut. Ya, bertaut juga dia tipis. Nah, rantai gandanya ini komponennya itu ada aktin dan miosin. Pada sistem gerak ini akan banyak dibahas. Kemudian yang kedua itu ada mikrotubulus. Kalau mikrotubulus itu bentuknya kayak sedotan, di dalamnya ada lubangnya. Dan ini tersusun atas protein yang dikenal dengan nama tubulin. Nah, di antara mikrofilamen dan mikrotubulus ada namanya filamen intermediat, filamen intermikrotubulus. Filamen intermediat ini sendiri susun atas protein. Nama proteinnya adalah protein pimentin. Dari namanya ini, maka sudah bisa diketahui fungsi utama dari sitoskeleton. Sito itu artinya sel, skeleton artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel. Maka fungsi yang pertama, sitoskeleton ini adalah sebagai rangka sel. Yang kedua, dia yang jadi tetap dan bisa membuat sel terjaga bentuknya. Dan yang ketiga, fungsi dari sitoskeleton adalah membantu pengangkutan bahan-bahan yang ada di dalam sel. Berikut ini adalah gambar dari sitoskeleton. Jadi sitoskeleton itu mengisi dari keseluruhan sel supaya sel bisa tegak, supaya dia bisa menjaga bentuknya. Nah, kalau dilihat 3 jenis rangka sel yang tadi sudah dijelaskan, ini ada bagian filamen aktinnya, kemudian ini adalah mikrotubul di antara sel-sel, di antara organel-organel sel yang lain. Kemudian ada filamen sisipan, filamen intermediate ini. Nah, mereka ini juga menyiapkan bahan-bahan yang ada di dalam sel. Ya, itu gambar dari sitoskeleton. Jika dilihat pada gambar keseluruhan sel, maka sitoskeletonnya ini ya seperti garis-garis begini. Ya, itu adalah rangka dari sel. Kemudian organel berikutnya yang kita bahas adalah organel yang sentriol. Ini terletak di sentriol yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Ini berperan dalam hal pembelahan sel. Selain ada sentriol, ada juga organel sel yang disebut dengan badan mikro. Badan mikro memiliki karakteristik berbentuk bulat dan tidak ada struktur di dalamnya. Dari jenis itu ada 2, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom ini berisi enzim katalase yang akan
menghidrolisis glioksilat dan hidrogen peroksida. Karena dia fungsinya mengkatalis hidrogen peroksida, maka nama peroksisom ini muncul. Sedangkan glioksisom berisi enzim yang akan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Gambar yang ada sebagai berikut. Ini adalah peroksisom, dia bentuknya seperti lisosom tetapi dia bulatnya bulat halus. Ya. Dan ada beberapa juga di dalam sel. Sedangkan ini sentriol yang hanya ditemukan pada sel hewan. Organel berikutnya yang kita bahas adalah organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, sel tumbuhan, dan saya sengaja menggunakan warna hijau supaya bisa menandakan bahwa ini hanya dimiliki oleh tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel memiliki karakter yaitu bagian terluar dari sel tumbuhan. Dia adalah bagian yang paling luar. Sifatnya kaku dan tersusun atas polisakarida. Karena dia berada di bagian terluar, maka fungsinya adalah melindungi dan menjaga bentuk sel tumbuhan. Organel yang kedua itu ada plastida. Berdasarkan pigmennya, maka plastida ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kloroplas. Kloroplas ini kandungan pigmennya itu adalah pigmen yang berwarna hijau atau klorofil. Kloroplas sendiri dia punya bentuk sangat khas. Saya tunjukkan gambarnya. Di dalam kloroplas dia terdapat cairan. Cairannya ini disebut dengan stroma. Ini cairannya. Dan di dalam dia memiliki membran luar dan juga membran dalam. Jika dilihat, itu terdapat lembaran-lembaran. Ini lembaran-lembarannya. Lembaran-lembaran ini nanti tempat terjadinya proses fotosintesis. Lembaran-lembaran ini disebut dengan tilakoid. Dan jika lembaran-lembaran ini bertumpuk-tumpuk, tilakoidnya bertumpuk-tumpuk, maka itu disebut dengan granum atau grana. Granum atau grana ini adalah tilakoid yang bertumpuk-tumpuk. Inilah struktur dari kloroplas. Kemudian plastida jenis yang kedua itu plastida yang tak berwarna yang disebut dengan leukoplas. Yang kedua ada leukoplas. Karena dia tidak berwarna, maka leukoplas ini fungsinya lebih ke penyimpanan, dan dia punya 3 jenis berdasarkan kandungan yang disimpan. Jika dia menyimpan amilum, maka namanya amiloplas. Jika dia menyimpan lemak, namanya elaioplas, atau bisa juga disebut dengan lipidoplas. Menyimpan protein, maka disebut dengan proteoplas. 3 jenis ini merupakan jenis dari plastida yang tak berwarna. Mana amiloplas kandungannya adalah amilum, elaioplas kandungannya adalah lemak, dan proteoplas kandungannya adalah protein. Yang ketiga, ada plastida yang merupakan plastida dengan kandungan pigmen non-fotosintetik, namanya adalah kromoplas. Warnanya ada warna merah, kuning, orange yang non-klorofil. Dan biasanya pigmen-pigmen ini terdapat banyak pada mahkota bunga. Dari kandungan pigmen non-fotosintetik ini, kromoplas itu dibedakan jenisnya menjadi 3. Kalau dia warnanya kuning, maka namanya karoten. Jika warnanya kuning kecoklatan, dan jika warnanya biru, namanya adalah phycocyanin. 3 jenis ini yang menyusun kromoplas atau pigmen yang dikandung adalah pigmen non-fotosintetik pada plastida.
Inilah jenis-jenis dari plastida yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Lalu organel berikutnya yang juga masih dimiliki oleh sel tumbuhan itu adalah vakuola. Vakuola sendiri memiliki karakteristik rongga selnya yang ada cairan di dalamnya, kemudian dibungkus oleh selapis membran. Membrannya ini disebut dengan tonoplas. Kemudian fungsinya adalah tempat menimbun sisa metabolisme dan juga metabolit sekunder lainnya, misalnya ada getah karet, kemudian tanin. Lalu bisa juga sebagai tempat penyimpanan zat makanan, misalnya amilum dan gula, menyimpan pigmen, kemudian memasukkan air melalui tonoplas. Yang harus diketahui pada sel hewan kadangkala dapat ditemukan vakuola, namun vakuolanya itu kecil. Dan di hewannya dewasa, di dalam selnya vakuola itu akan semakin lama semakin hilang. Jika pada sel hewan terdapat vakuolanya ukurannya kecil dan dia tidak memiliki tonoplas. Dari keseluruhan pembahasan kita, maka bisa dibedakan antara organel-organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan dalam tabel sebagai berikut. Pada gambar ini yang sebelah kiri ini adalah sel tumbuhan, nampak ada rongga besar di dalamnya yang berisi cairan, ini adalah vakuola makanannya. Sedangkan pada sel hewan tidak ditemukan susunan seperti ini. Dan dari gambar sel hewan dan sel tumbuhan, nampak pada sel tumbuhan bentuknya kaku karena dia ada dinding sel yang melindunginya. Sedangkan pada sel hewan nampaknya lebih fleksibel. Dan bagian kanan ini adalah tabel yang menunjukkan bagian-bagian sel yang terdapat di sel tumbuhan dan juga yang terdapat di sel hewan. Ada beberapa yang dimiliki oleh sel tumbuhan namun tidak dimiliki oleh sel hewan, begitu juga sebaliknya. Dari keseluruhan penjelasan yang kita bicarakan dari awal sampai selesai ini, demikianlah struktur sel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Memang sangat banyak yang dibahas dan ini merupakan rangkuman dari keseluruhan organel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Enjoy.